Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang tahap perkembangan keluarga dengan lansia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ceril Azhara Nugraha, NIM 10. Saya Delin Yuliatin, NIM 13. Saya Hamidah Dwi Rahmawati, NIM 21. Saya Jeffrey Satria Arjuna, NIM 24. Saya Revalina Salva Kirana, NIM 44. Yang pertama, definisi keluarga dengan lansia. Definisi keluarga. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam ikatan emosional, baik yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, tanpa batasan keanggotaan. Keluarga terdiri dari anggota keluarga seperti bapak, ibu, anak, kakek, dan nenek. Definisi lansia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas menurut UU Nomor 13 Tahun 1998. Pada tahap ini, kemampuan jaringan tubuh untuk memperbaiki diri berkurang, sehingga individu menjadi rentan terhadap infeksi dan kesulitan mempertahankan fungsi normal. Selanjutnya ada tahap perkembangan keluarga. Yang pertama, keluarga baru atau beginning family. Perkawinan pertama yang menandai dimulainya keluarga baru. Tugasnya adalah membina hubungan dengan keluarga, orang lain, dan teman, serta merencanakan anak atau program keluarga berencana. Yang kedua, keluarga mengasuh anak. Dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga usia 30 bulan. Tugasnya adalah mempersiapkan kebutuhan bayi, membagi peran dan tanggung jawab, serta belajar menjadi orang tua. Yang ketiga, keluarga dengan anak prasekolah. Anak pertama berusia 30 bulan hingga 6 bulan. Tugasnya mengatur waktu, keuangan, merencanakan kelahiran anak berikutnya, serta membagi tanggung jawab dengan anggota keluarga lain. Yang keempat, keluarga dengan anak usia sekolah. Anak pertama berusia 6 hingga 13 tahun. Tugasnya menyediakan aktivitas yang sesuai untuk anak, kerjasama dalam menyelesaikan masalah, memperhatikan kepuasan anggota keluarga, serta menjaga komunikasi yang baik. Yang kelima, keluarga dengan anak remaja. Anak berusia 13 hingga 20 tahun. Tugasnya memenuhi kebutuhan anak remaja yang berbeda, mempertahankan filosofi hidup keluarga, serta melibatkan seluruh keluarga dalam tanggung jawab bersama. Yang keenam, keluarga dengan anak dewasa. Anak pertama meninggalkan rumah. Tugasnya adalah menata kembali sumber daya dan fasilitas keluarga, menjaga komunikasi terbuka, serta mempersiapkan diri untuk penerima menantu. Yang ketujuh, keluarga usia pertengahan. Dimulai saat anak terakhir meninggalkan rumah hingga masa pensiun. Tugasnya mempertahankan keharmonisan keluarga, bertanggung jawab atas tugas rumah tangga, menjaga hubungan dengan pasangan, dan tetap terlibat dalam kegiatan sosial. Yang kedelapan, keluarga usia lanjut. Dimulai ketika salah satu pasangan pensiun hingga salah satu pasangan meninggal. Tugasnya adalah menghadapi masa pensiun, merawat satu sama lain, memberi arti hidup, serta menjaga hubungan dengan anak, cucu, dan masyarakat. Masalah pada keluarga lansia. Yang pertama ada penurunan kesehatan. Lansia mengalami penurunan fisik, rentan penyakit, dan dampaknya pada psikologis seperti rasa tidak berguna. Kedua, masalah ekonomi. Pensiun mengurangi pendapatan. Lansia yang tidak punya tabungan jadi bergantung pada keluarga. Ketiga, kematian pasangan. Kehilangan pasangan menyebabkan kesepian dan beban emosional, terutama bagi yang menggantikan peran pencari nafkah. Keempat, hubungan sosial. Lansia aktif dalam kegiatan sosial untuk mengurangi kesepian dan mendapat dukungan. Kelima, penyesuaian peran sosial. Lansia tetap terlibat dalam kegiatan sosial untuk menjaga kesehatan mental. Keenam, kurangnya dukungan keluarga. Lansia terkadang terlantar karena anak-anak yang jauh atau sibuk bekerja. Peran dan fungsi perawat. Caregiver, pemberi asuhan langsung. Perawat memberikan asuhan langsung seperti memenuhi kebutuhan dasar lansia, serta memantau kondisi fisik vital.
Dua, edukator atau pendidik. Perawat memberikan edukasi kepada lansia dan keluarga tentang pemeliharaan kesehatan, manajemen penyakit kronis, pola makan sehat, dan aktivitas fisik. Yang ketiga, komunikator atau konselor. Perawat membina komunikasi terapeutik, mendengarkan dengan empati dan dukungan emosional untuk membantu mengatasi masalah psikologis seperti depresi. Yang keempat, atau koordinator pelayanan. Perawat menghubungkan lansia dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, dan fisioterapi untuk memastikan pelayanan terintegrasi. Yang kelima, advokate atau pembelaan hak lansia. Perawat memperjuangkan hak lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang membantu lansia agar tetap aktif. Yang keenam, asesor dokumenter. Perawat melakukan pengkajian kondisi lansia secara menyeluruh dan mendokumentasikan hasil untuk menentukan diagnosis dan perencanaan keperawatan. Konsep proses ASKE pada keluar keluarga lansia. Yang pertama, pengkajian keperawatan asuhan keperawatan keluarga adalah suatu rangkaian yang diberikan melalui praktik keperawatan dengan sasaran keluarga asuhan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami keluarga dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian. Sumber informasi dan tahapan pengkajian dapat menggunakan metode wawancara keluarga, observasi, fasilitas, pemeriksaan fisik pada anggota keluarga, dan data sekunder. Data umum. Yang pertama, nama kepala keluarga. Yang kedua, alamat dan telepon. Yang ketiga, pekerjaan kepala keluarga. Yang keempat, pendidikan kepala keluarga. Yang kelima, komposisi keluarga dan genogram. Yang keenam, tipe keluarga. Yang ketujuh, suku bangsa. Yang kedelapan, agama. Yang kesembilan, status sosial ekonomi keluarga. Dan yang kesepuluh, aktivitas rekreasi keluarga. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga meliputi tahap perkembangan keluarga saat ini ditentukan dengan anak tertua dari keluarga inti. Tahap keluarga yang belum terpenuhi yaitu menjelaskan mengenai tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga serta kendala mengapa tugas perkembangan tersebut belum terpenuhi. Riwayat keluarga ini yaitu menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga inti yang meliputi riwayat penyakit, keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga. Perhatian terhadap pencegahan penyakit, sumber pelayanan kesehatan yang bisa digunakan keluarga serta pengalaman-pengalaman terhadap pelayanan kesehatan. Riwayat keluarga sebelumnya yaitu dijelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga dari pihak suami dan istri. Yang C, pengkajian lingkungan. Yang pertama, karakteristik rumah. Yang kedua, karakteristik tetangga dan komunitas RW. Yang ketiga, perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Dan yang keempat, sistem pendukung keluarga. Struktur keluarga. Yang pertama, pola komunikasi keluarga yang menjelaskan mengenai cara komunikasi antar anggota keluarga. Yang kedua, struktur kekuatan keluarga, yaitu kemampuan anggota keluarga mengendalikan dan mengaruhi orang lain untuk merubah perilaku. Dan yang ketiga, struktur peran yaitu menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga baik secara formal maupun informal. Yang keempat, nilai atau norma keluarga yaitu menjelaskan mengenai nilai dan norma yang dianut oleh keluarga yang berhubungan dengan kesehatan. Yang selanjutnya, fungsi keluarga dalam perawatan keluarga lansia. Yang pertama, fungsi afektif, mengkaji gambaran diri anggota keluarga, rasa memiliki kehangatan, dukungan emosional, dan sikap saling menghargai. Yang kedua, fungsi sosialisasi, interaksi dalam keluarga, pembelajaran disiplin, norma, budaya, dan perilaku antar keluarga anggota. Yang selanjutnya, pemenuhan tugas keluarga, evaluasi kemampuan keluarga dalam pengambilan keputusan, perawat anggota sakit, dan penggunaan layanan kesehatan. Yang selanjutnya fungsi perawatan kesehatan,
kecukupan makanan, pakaian, dan perawatan saat sakit, kemampuan mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan merawat, menciptakan lingkungan sehat, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya, stres dan coping keluarga. Stresor jangka pendek kurang dari 5 bulan, stresor jangka panjang lebih dari 6 bulan, kemampuan merespon stres, strategi coping, dan adaptasi yang digunakan. Yang kedua, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi dan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, defisit pengetahuan tentang hipertensi. Yang kedua, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Yang ketiga, nyeri akut. Yang keempat, risiko perfusi cerebral tidak efektif. Yang kelima, manajemen kesehatan tidak efektif. Yang keenam, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Perencanaan keperawatan keluarga merupakan kumpulan tindakan ditemukan oleh perawat bersama-sama sasaran, yaitu keluarga untuk dilaksanakan sehingga masalah kesehatan dan masalah keperawatan yang telah diidentifikasi dapat diselesaikan. Setelah menentukan prioritas dan usaha perawatan keluarga, maka perlu dibuat perencanaan intervensi keperawatan. Tujuan intervensi keperawatan adalah untuk menghilangkan, mengurangi, atau mencegah masalah keperawatan klien. Yang keempat, implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan adalah tindakan nyata dari rencana keperawatan untuk mencapai tujuan spesifik, dimulai setelah penyusunan rencana dan dituangkan dalam nursing orders. Tujuan implementasi adalah membantu pasien dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, memfasilitasi coping. Fase keperawatan yang pertama perkenalan atau orientasi. Orientasi dilakukan setiap kali bertemu klien dengan tujuan validasi data dan rencana sesuai kondisi klien saat ini. Yang kedua, fase kerja merupakan inti komunikasi terapeutik. Pada fase kerja, perawat membantu klien menyampaikan perasaan dan pikiran dan melakukan analisis respon verbal dan nonverbal. Yang ketiga, fase terminasi merupakan akhir dari hubungan perawat dan klien. Terminasi ada dua. Yang pertama, terminasi sementara. Akhir pertemuan sementara akan bertemu lagi. Yang kedua, terminasi terakhir, selesainya seluruh proses keperawatan. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah penilaian terhadap asuhan keperawatan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ini membantu mengetahui apakah perencanaan efektif terhadap masalah baru terhadap dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif dilaksanakan selama intervensi dengan respon segera. Yang kedua, evaluasi sumatif, rekapitulasi hasil observasi dan analisis status pasien dalam waktu tertentu berdasarkan tujuan perencanaan. Kesimpulan, keluarga lansia merupakan tahap akhir dalam siklus kehidupan keluarga, dimulai ketika salah satu pasangan memasuki masa pensiun hingga meninggal dunia. Pada tahap ini, keluarga lansia menghadapi berbagai tugas perkembangan, termasuk menghadapi pensiun, saling merawat, memberikan arti hidup, dan menjaga kontak dengan anak, cucu, serta masyarakat. Namun, mereka juga sering menghadapi tantangan seperti penurunan fisik dan kesehatan, masalah ekonomi, kehilangan pasangan, dan kurangnya dukungan keluarga. Perawat memiliki peran penting sebagai pemberi asuhan langsung, edukator, komunikator, koordinator pelayanan, advokat, asesor, dan dokumentator dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik kepada keluarga lansia. Proses asuhan keperawatan keluarga lansia mencakup pengkajian data umum, riwayat dan tahap perkembangan keluarga, pengkajian lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, serta stres dan coping keluarga untuk merumuskan diagnosa dan intervensi yang tepat. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.